Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 8. Bukankah kamu gay? Ningsi benar-benar merasa seperti berada dalam mimpi ketika dia melihat pria seperti gunung es yang mengucapkan kata-kata mengejutkan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia memegangi keningnya dengan lemah. Dokter, di mana dokternya? Saya pikir otak saya mungkin rusak saat musim gugur. Saya mengalami halusinasi. Di sebelahnya, Lu Jingli memasang ekspresi polos, aku bahkan tidak jatuh tapi menurutku otakku juga rusak. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat hati Ningsi setelah dianiaya jutaan kali, dia tidak bisa menerima kebenaran di hadapannya. Dia telah menyelamatkan sedikit roti, dan sekarang ayah roti kecil itu ingin membalasnya dengan tubuhnya. Jika ini orang lain, maka itu akan baik-baik saja. Jika mereka cukup tampan, maka dia masih bisa menganggapnya sebagai perselingkuhan romantis. Namun ini adalah Lu Tingxiao yang mereka bicarakan, Lu Tingxiao ah. Berdasarkan penampilannya, dia memang memiliki beberapa penampilan untuk dibicarakan, tapi orang seperti apa Lu Tingxiao itu? Tentunya dia telah melihat keindahan tiada taraf yang tak terhitung jumlahnya. Jika saja dia menyukainya, dia tidak akan gitu terkejut. Jika Lu Tingxiao ingin bermain dengannya setelah melihat wajahnya, dia masih bisa mengerti. Tapi apa yang dia katakan adalah, menikahlah denganku, ini praktis berubah menjadi horor. Yang terpenting, bukankah kamu gay? Ningsi berseru. Buahahaha. Lu Jingli tertawa sampai dia terjatuh. Wajah Lu Tingxiao menjadi hitam seperti bagian bawah pot, seluruh bangsal langsung diselimuti awan gelap. Setelah beberapa lama, Lu Jingli akhirnya berhasil menahan tawanya. Jika kakakku gay, lalu dari mana asal harta kecil? Yah, ibu pengganti, inseminasi buatan. Jika kakakku gay, lalu mengapa dia ingin membalas budimu dengan tubuhnya? Untuk menutupi orientasi seksualnya yang sebenarnya. Hahaha kawan, aku tidak bisa membantumu lagi. Aku juga mendengar bahwa kalian berdua adalah, tatapan Ningsi secara halus beralih ke kedua bersaudara itu. Batuk, batuk, batuk. Lu Jingli ketakutan sampai tersedak, sialan, rasa seperti itu terlalu berat untukku. Meskipun aku sangat tampan sehingga aku bisa memilih pria dan wanita. Pada saat ini, pusat badai perlahan berdiri dari kursinya, kaki rampingnya bergerak mendekati Ningsi dengan setiap langkahnya. Jingli, bawa harta kecil keluar. Ah, saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Tingxiao perlahan memperbaiki manset lengan bajunya, membuktikan orientasi seksualku pada Nona Ning. Melihat ekspresi gelap orang lain dan tatapan yang ingin melahapnya sepenuhnya, Ningsi sangat ketakutan hingga dia terjatuh dari tempat tidur. Dia mundur ke belakang harta kecil, sedekat ini dengan melompat ke bawah tempat tidur. Tuan Lu, saya tidak memulai semua ini, semua itu hanya omong kosong yang saya dengar dari luar. Anda harus mengembalikan semua ini ke sumbernya. Juga, kamu benar-benar tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Jika kamu benar-benar ingin aku memberikan permintaan kepadamu, maka aku memintamu untuk tidak memintaku meminta permintaan lagi. Ah, maaf, aku ada audisi yang sangat penting nanti. Aku harus pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, oke gelombang. Ningsi melontarkan kata-katanya dengan cepat dan bersiap untuk menyelinap pergi. Namun, setelah beberapa langkah, suara dingin Lu Tingxiao terdengar dari belakangnya. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Ningsi sangat ketakutan hingga kakinya mulai menggigil. Hidupku berakhir sekarang. Setelah beberapa detik di bawah tatapannya yang menunggu kematian, Lu Tingxiao memberikannya selembar kertas dan pena. Bolehkah aku menyusahkan Nona Ning untuk meninggalkan pesan pada harta kecil, sehingga dia tidak mengkhawatirkanmu? Ketika dia bangun, hanya gitu saja. Dia selamat dari pencukuran yang ketat. Ya tidak masalah. Saya bahkan bisa menulis 10.000 kata. Ningsi menghela napas lega, dan mengambil pena untuk mulai menulis dengan cepat. Setelah selesai menulis, karena takut akan kejadian yang tiba-tiba, dia segera berlari. Melihat gadis itu pergi, lelaki itu memasang ekspresi yang dalam, seolah-olah dia sedang memperhatikan mangsa yang telah diikat. Setelah Ningsi pergi, Lu Jingli segera berjalan ke arah kakaknya dan melompat, saudaraku, apakah aku sedang bermimpi? Kamu benar-benar menyukai Ningsi. Sudah 32 tahun berlalu, bahkan ketekunan akan segera gagal, dan kamu belum menyukai gadis manapun. Bahkan aku, saudaramu tersayang, mulai curiga jika kamu bungkuk. Saat kata, membungkuk keluar, saudaranya melontarkan kata-kata, diam. Ya, Lu Jingli tersedak.
Dia sangat ingin bertanya. Harus menahan perut penuh rasa ingin tahu ini akan membunuhnya.